Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Nurjana selaku perwakilan dari kelompok 9 mata kuliah Ushul Fikih yang beranggotakan saya sendiri. Kemudian ada teman saya yang bernama Faisal Azhar. Di sini kami akan menjelaskan materi Ushul Fikih mengenai khos dan dalalahnya. Adapun materi yang akan kami sampaikan ada 3 poin, yakni yang pertama, pengertian dari khos yang akan disampaikan oleh teman saya, Faisal Azhar. Kemudian ada macam-macam khos dan dalalah khos yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk itu, perkenankan kami untuk menjelaskan materi tersebut. Selamat menyaksikan. Pengertian host. Host secara etimologi bermakna munfarid, menyendiri atau terpisah. Dan secara terminologi berarti lafal yang segi bahasanya menunjukkan individu tertentu secara menyendiri. Abdul Karim Jaidan dalam kitabnya Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh. Host adalah lafal yang ditetapkan untuk menunjukkan makna perorangan atau individu secara menyendiri. Wahbah Juhaili dalam bukunya Ushul Al-Fiqh Al-Islami. Adapun macam-macam dari khos, yakni ada 4 macam. Yang pertama ada mutlak, kemudian ada muqayyad, yang ketiga ada amr, dan yang terakhir ada nahi. Yang pertama kita akan membahas mengenai mutlak. Mutlak, definisi dari mutlak adalah sesuatu yang menunjukkan suatu hakikat tanpa adanya batasan. Pengertian tersebut dikemukakan oleh Syekh Utsman. Kemudian contoh dari mutlak yakni seperti lafaz raqabah dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Mujadilah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Fatahriru raqabatin min qabli ayyatamasa. Artinya, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Quran surat Al-Mujadilah ayat 3. Jadi maksud dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa lafal khos itu menunjukkan suatu esensi serta hakikat sesuatu itu sendiri dan lafaz mutlak itu sama seperti lafaz nakirah. Dengan definisi yang serupa, Abdul Karim Zaidan menjelaskan bahwasanya mutlak adalah lafal yang menunjukkan perseorangan atau kelompok yang tidak tertentu tanpa adanya batasan. Kemudian hukum dari mutlak itu sendiri berlaku sesuai keitlakannya selama tidak ada dalil yang mentakhid atau limitasi. Yang kedua ada muqayyad. Pengertian dari muqayyad yakni adalah apa-apa yang menunjukkan suatu esensi yang dibatasi dengan sifat, keadaan, goyah atau tujuan, dan yang terakhir syarat. Muqayyad adalah lafal khos yang menunjukkan perseorangan secara bersama yang dibatasi dengan salah satu dari beberapa sifat. Dengan ungkapan lain, lafal yang menunjukkan sesuatu tertentu. Misalnya pemuda mukmin, beberapa pemuda mukmin, wanita lembut, wanita-wanita yang cantik misalnya. Pengertian tersebut dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili. Kemudian ada pengertian muqayyad menurut Abdul Karim Zaidan, yakni muqayyad adalah lafal yang menunjukkan suatu satuan dalam jenis yang dibatasi dengan beberapa sifat. Contoh dari muqayyad yang pertama, contoh takyid dengan goyah atau tujuan menurut Shinkiti. Lafadznya seperti wala taqrabuhunna hatta yadhuruhunna, yang artinya dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci, yakni tujuannya sebelum mereka suci. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Kemudian yang kedua, contoh yang ditakyid dengan tujuan juga atau goyah seperti lafaz summa atimus siyama ilal lail, artinya kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Yang dimaksud puasa di atas dibatasi oleh goyah atau tujuan, yaitu waktu malamnya. Maka tidak boleh puasa wisal, misalkan puasa dari pagi dari terbitnya fajar sampai terus-menerus sampai fajar lagi. Tidak, maka puasa tersebut dibatasi sampai malam atau waktu berbukanya puasa. Kemudian yang ketiga ada contoh yang ditakyid dengan sifat. Lafadznya seperti
Fatahriru raqabatin mu'minatin, artinya maka hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Lafaz yang ditebalkan di sini yakni mu'minatin, yaitu hamba sahaya yang beriman. Quran surat An-Nisa ayat 92. Kemudian yang keempat, ada contoh yang ditakyid dengan syarat tentang kafarat sumpah. Lafaznya seperti faman lam yajid fasyamu salasati ayamin, salasati, yang artinya barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama 3 hari. Kata yang ditebalkan di sini salasati, yakni 3. Quran surat Al-Maidah ayat 89. Yang dimaksud dari ayat tersebut, puasa selama 3 hari di atas dibatasi apabila seorang tersebut tidak bisa memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak, maka sebagai penggantinya, sebagai kafaratnya, yakni berpuasa selama 3 hari, tidak kurang tidak lebih, tidak 2 hari, tidak 4 hari, tetapi selama 3 hari. Kemudian hukum dari muqayyad yakni wajib diamalkan sesuai dengan apa yang telah ditakyid, selama tidak ada dalil yang menghapus atau membatalkan takyid tersebut. Kemudian yang ketiga ada amr atau perintah. Definisi dari amr tersebut ialah tuntutan perbuatan dari seseorang yang lebih tinggi tingkatannya kepada seseorang yang lebih rendah tingkatannya. Contohnya seperti perintah dari Allah kepada hambanya, perintah dari guru kepada muridnya, atau perintah dari orang tua kepada anaknya, atau lain sebagainya. Contoh dari amar itu sendiri ada 1, berbentuk fi'il amar atau perintah langsung. Misalnya terdapat pada firman Allah, wa aqimus shalah, artinya dirikanlah sholat. Perintah tersebut langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Jadi ada yang berbentuk lafalnya tidak selalu misalkan wajaba, tetapi ada juga yang bentuk lain yang semakna seperti lafaz farodo, kutiba, dan sebagainya. Bentuk amar kadang-kadang keluar dari maknanya yang asli dan digunakan untuk makna yang bermacam-macam yang dapat kita ketahui dari susunan kalimatnya. Seperti tadi kalimat tadi, wa aqimus shalah, dan dirikanlah sholat. Maksudnya yakni kita itu wajib melaksanakan sholat gitu. Kemudian 2, berbentuk fi'il mudhari yang didahului oleh lam amar, misalnya firman Allah, summa la yaqdu tafathahum wal yufu nudurahum wal yatalaftafu bil baitil atiqi, yang artinya dari wal yatalaftafu bil baitil atiqi, artinya dan hendaklah melakukan tawaf sekeliling rumah tua itu atau Baitullah. Quran surat Al-Hajj ayat 29. Jadi perintah itu tidak hanya misalkan wajibah as-sholat, tidak. Jadi lafadznya tidak selalu itu. Adapun tadi wal yatalattafu, dan hendaklah bertawaf, itu merupakan contoh amar. Kemudian Imam Ar-Razi berkata dalam kitabnya Al-Mahsul bahwa ahli usul telah sepakat menetapkan bahwa berbentuk if'al atau fi'il amar dipergunakan dalam 15 macam makna yang sesuai dengan qarinah yang mempengaruhinya, yakni ada ijab atau wajib, ada nadad atau anjuran, ada takdim atau adab, ada irsyad atau menunjuki, ada ibahah atau kebolehan, ada tahdid atau ancaman, ada inzar atau peringatan, ada ikram atau memuliakan, ada taskhir atau penghinaan, ada ta'jiz atau melemahkan, ada taswiyah atau mempersamakan, ada tamani atau berangan-angan, kemudian ada doa atau berdoa, ada ihanah atau meremehkan, kemudian yang terakhir ada imtinan. Yang keempat yakni nahi atau larangan. Definisi dari nahi tersendiri dari segi bahasa, nahi artinya larangan atau dalam kata lain yakni man'un. Nahi menurut syara ialah tuntutan untuk meninggalkan perbuatan yang dilakukan dari orang yang lebih tinggi tingkatannya
kepada orang yang lebih rendah tingkatannya, ya. Ini seperti tadi contohnya, seperti larangan dari Allah kepada hambanya, larangan dari seorang guru kepada muridnya, atau larangan dari orang tua kepada anaknya. Kalimat larangan yang tidak memiliki korinah menunjukkan hakikat larangan yang mutlak, jadi pasti. Jadi larangan itu pasti. Kemudian jika kalimat itu mempunyai korinah, yakni maka kalimat itu tidak menunjukkan hakikat dari larangan tersebut. Kemudian ada contoh dari nahi, yakni seperti lafaz ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Lafaz nahi yang tertera di dalam ayat tersebut yakni la taqrabus sholata. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jangan kamu kerjakan sholat dalam keadaan mabuk. Artinya, kesimpulan yang dapat diambil, seseorang yang mabuk maka diharamkan untuk melaksanakan sholat. Ayat tersebut dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 43. Adapun nahi itu tersendiri terbagi dalam diantaranya, yang ke-1, nahi yang menunjukkan perbuatan itu sendiri yang menyebabkan perbuatan yang dilarang itu hukumnya fasid atau rusak. Kemudian yang kedua, ada nahi yang menunjukkan juz'i dari perbuatan atau sebagian dari perbuatan. Misalnya, larangan jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan ibunya. Kemudian yang ketiga, ada nahi yang menunjukkan sifat perbuatan yang tak dapat dipisahkan. Misalnya, larangan berpuasa pada hari raya. Maksudnya apa? Karena hikmah dari hari raya tersebut, yakni ialah agar tiap orang dapat menikmati kegembiraan makan minum di hari tersebut. Jadi dilarang untuk berpuasa. Kemudian yang keempat, nahi yang menunjukkan hal-hal di luar perbuatan yang tidak mesti berhubungan dengan perbuatan itu. Misalnya, larangan dalam jual beli sewaktu sholat Jumat yang mengakibatkan ditakutkannya akan meninggalkan sholat Jumat tersebut. Jadi untuk laki-laki dalam yang melakukan jual beli atau sebagai penjual di hari Jumat, hendaknya sebaiknya untuk menutup dulu toko atau dagangannya tersebut. Dikhawatirkan kan tidak tahu ya, pelanggan akan datang secara terus-menerus, dan ditakutkan laki-laki tersebut tidak melaksanakan sholat Jumat. Dan hukum laki-laki yang melaksanakan sholat Jumat secara tidak sengaja, maka kan hukumnya dosa besar. Kemudian yang terakhir adalah dalalah khos. Menurut kesepakatan Imam Abu Hanifah dan mazhab yang lainnya, khos menunjukkan suatu makna secara qot'i atau pasti, bukan bersifat dhani atau sangkaan, selama tidak ada dalil yang memalingkannya ke makna yang lain. Dan yang dimaksud qot'i di sini yaitu tidak adanya kemungkinan makna lain yang timbul. Misalnya pada firman Allah pada surat Al-Maidah tentang kafarat yang tadi sudah dijelaskan di awal, yaitu lafaz famal lam yajid fasiyamu salasati ayamin, yang artinya barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian maka berpuasalah selama 3 hari. Quran surat Al-Maidah ayat 89. Kesimpulan yang bisa diambil dari nas di atas menunjukkan wajibnya puasa 3 hari karena lafal 3 atau salah satu yang di atas termasuk lafaz khos yang menunjukkan mana secara qot'i atau pasti, dan tidak ada kemungkinan untuk bertambah atau berkurang seperti menjadi 2 hari atau 4 hari atau 5 hari, tidak. Tapi ayat tersebut pasti, artinya 3 hari. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, mohon dimaklumi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya untuk kami yang menyampaikan materi ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.